Karena memang transportasi dampaknya kemana-mana nih. Jakarta aja perlu berapa belas tahun bisa membangun angkutan massal. Proyek-proyek atau program-program transportasi ini nggak instan, Pak. Dia bisa berpuluh-puluh tahun begitu ya. Contoh tadi saya ngobrol dengan Pak Kadis tentang Cisumdawu, Pak. Cisumdawu itu usulnya tahun 2004. Sudah 20 tahun nih baru selesai nih kan, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya secara kesisteman yang tadi saya bilang, penataan angkutannya, feedernya dilakukan, ya pasti terjadi lagi, ada bentrokan lagi, gesekan lagi, akan terjadi seperti itu. Jadi antara pertama keluar rumah sampai dengan naik angkutan massal sampai pindah moda lagi, itu harus satu. Itu disebut dengan seamless mobility itu. Kita masih bicara angkutan orang ya, angkutan barang lebih ribet lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar PRFM dan juga warga Jawa Barat dimanapun Anda berada. Tentunya dalam podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara, tentunya kita sudah berbincang dengan berbagai SKPD dan juga berbagai pihak tentang program kerja yang dilakukan oleh Kang Ridwan Kamil dan juga Kang Uruzuna Ulum di Jawa Barat. Dan sesuai request ya, karena kemarin kita coba terus sampaikan kira-kira apa lagi nih yang akan kita coba ulas dan juga kita hadirkan. Kali ini kita coba ikuti ya permintaan dari masyarakat Jawa Barat tentang masalah transportasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sudah seperti apakah progresnya, apakah sudah ada kabar baik, perencanaannya seperti apa, lalu juga mungkin pendekatannya dilakukan seperti apa. Kita akan langsung berbincang. Alhamdulillah sudah bersama saya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Insinyur A. Koswara MP yang sudah berada di samping saya. Kang Kos, Damang? Alhamdulillah, Pangesto. Ya, Pangesto ya, Pak Kadis ya. Semoga saya selalu ya, walaupun dari pagi katanya maraton ya Pak? Iya, dari pagi terus-terusan nih. Terus-terusan ya, Alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu di PRFM ya. Lalu juga kita nggak berdua ya, Alhamdulillah sudah hadir juga pakar ataupun akademisi dari ITB, Profesor Insinyur Rudi Hermawan Karsaman, MSc, PhD, yang sudah ada di samping Pak Kadis. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Kabar baik Prof ya, Alhamdulillah. Nah, kita coba ngobrol terkait apa saja sih mungkin program kerja dan juga suka duka ya, membenahi transportasi di Jawa Barat ya, terutama di Bandung Raya, Pak Kadis. Kita akan coba tanyakan mungkin yang pertama berkaitan dengan selama kepemimpinan Kang Emil dan juga Pak UU, apa saja sih Pak Kadis yang semacam pesan dan juga mungkin punten ya yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tuh mungkin seperti apa nih Pak Kadis? Terima kasih Bang Ewok. Jadi bicara transportasi ini antara kepentingan pihak dan kebutuhannya tuh kobeliut lah, rame lah gitu ya. Nah, kita Dinas Perhubungan punya tugas sebenarnya kalau secara formal itu masuk di dalam RPJMD ya. Di situ ada indikator yang harus diselesaikan yang namanya konektivitas. Konektivitas itu indikator gabungan antara pekerjaan di Disub, ada juga pekerjaan di Bina Marga. Dan transportasi ini tergantung pemahamannya. Kalau kita lihat secara penugasan dan kewenangan, Dinas Perhubungan itu ada di urusan lalu lintasnya, ada di urusan angkutan. Nah, definisi angkutan di sini, angkutan disebutnya angkutan publik, tentu bukan angkutan pribadi atau perorangan. Tetapi secara keseluruhan yang namanya konektivitas tadi, itu dibangun juga bukan hanya dari angkutan publik. Angkutan pribadi juga menjadi perhitungan di sana. Sehingga ada program-program jalan, program jembatan dan sebagainya yang membentuk mendukung indikator konektivitas tadi. Secara agregat keseluruhan indikator konektivitas ini sebenarnya sudah tercapai. Namun ada beberapa PR yang cukup strategis gitu ya, khususnya di angkutan orang dan di angkutan barang. Kita punya PR banyak. Kalau bicara tentang angkutan orang, problematika kita bukan hanya di perkotaan, tapi juga antar wilayah aglomerasi perkotaan. Yang sudah terbangun saat ini untuk angkutan publik ini menyisakan
persoalan gitu ya. Persoalannya pertama, angkutan publik saat ini kalah daya saingnya. Sehingga dengan adanya perkembangan zaman, teknologi, angkutan publik yang tidak masuk dalam pengelolaan teknologi informasi itu pasti ketinggalan. Ya. Nah, sementara kesiapan dari penyedia ini beda-beda levelnya. Ada yang masih tradisional, konvensional, dan lama-lama makin tersisih tuh, sehingga menjadi masalah odong-odong misalnya dipikir. Ya. Nah, perubahan kebutuhan dan tuntutan dinamika teknologi ini mengharuskan dan mewajibkan perubahan dari angkutan publik, khususnya di aglomerasi perkotaan. Di Jawa Barat itu ada 3, ada Bodebek, ada Bandung Raya, ada Cirebon Raya. Bodebek lumayan terbantu dengan program dari Kementerian, pemerintah pusat, dan DKI. Kebantu tuh secara angkutan massalnya. Tapi di sana ada persoalan juga, feedernya belum siap. Jadi sekarang dari provinsi kita mengkaji dan mempersiapkan supaya daerah-daerah Bodebek itu siap mengelola feeder untuk tergabung dengan angkutan massal yang ada dari DKI. Kemarin dari Kota Bogor misalnya itu sudah ada Trans Pakuan melayani feeder untuk stasiunnya LRT gitu. Nah, di Bandung Raya kita punya konsep secara keseluruhan Bandung Raya itu angkutan massal ya. Ada yang berbasis kereta komuter yang saat ini itu reaktivasi, kemudian ada penambahan kapasitas. Terus kedua ada konsep angkutan massal berbasis jalan BRT. Ini sudah ada inisiasinya dari pusat. Bandung itu dapat program dari Bank Dunia, Kota Bandung dan Kota Medan untuk mulai mengembangkan BRT. Terus yang ketiga ada wacana untuk mengembangkan kabel kar. Dan selain itu juga kita punya kereta api perkotaan dengan LRT. Nah, harapan kita dengan adanya angkutan massal di Bandung Raya ini bisa meningkatkan modal share yang sekarang rendah. Angkutan publik itu. Perhitungan terakhir dari Bank Dunia itu sekitar 14% Prof. Penggunaan angkutan umum tuh. Jadi jauh kondisinya. Itu yang harus ditingkatkan terus. Nah, karena angkutan massal ini biaya dan prosesnya cukup rumit dan harus terintegrasi, maka kesiapan dari daerah-daerah ini harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau tidak, investasi yang besar dari pemerintah pusat ataupun loan yang dari sekarang mau dimasukkan di Bandung Raya, itu efektivitasnya akan kurang. Ya, kita melihat misalnya BTS dari kementerian, load faktornya masih rendah, masih di bawah 50%. Nah, kenapa itu? Karena belum terintegrasi juga dengan feeder, dengan kebijakan di kabupaten kota. Nah, ini PR-PR yang harus kita selesaikan, dan alhamdulillah di masa kepemimpinan Pak RK dan Pak UU ini perhatian untuk mengangkat angkutan massal ini sudah ada gitu ya. Walaupun di dalam indikator kinerja tadi yang saya sampaikan, konektivitas itu lebih banyak ke infrastruktur konektivitas itu, karena definisi transportasi yang secara umum tadi. Nah, kalau bicara transportasi publik, yang saya maksudkan untuk mengangkat modal share angkutan publik tadi, ini harus tambah upaya lagi, tambah upaya lagi dengan persiapan yang matang di antara daerah-daerah di aglomerasi. Karena kalau sendirian saja, misalnya pemerintah provinsi saja atau kota Bandung saja misalnya, itu nggak bisa. Harus sama-sama nih. Betul. Harus sama-sama, itu yang kita bangun nih. Kita dengan adanya bantuan Bank Dunia ini mendorong pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten
untuk bergerak. Itu jadi trigger kita. Betul. Jadi istilah sudah mah hayu harudang gitu, Mas. Hayu harudang gitu. Karena memang transportasi dampaknya kemana-mana nih. Betul. Selain masalah perekonomian warga, terutama lingkungan. Psikologis juga, Pak. Ya, psikologis juga. Sekarang Jakarta kan Betul. itu terus Udaranya, ya. Polusinya ya. Polusinya tinggi. Itu paling besar disumbangkan oleh transportasi. Betul. Angkutan pribadi dan motor paling besar itu. Paling besar motor. Paling Ya. besar itu. Jadi kalau kita udah lihat apa CCTV atau kita main ke Jakarta di jam-jam tertentu ya, Pak ya. Rudet. Jakarta aja Ya. perlu berapa belas tahun Betul. bisa membangun angkutan massal. Ya mulai dari busway dulu ya, Pak ya. Iya. Busway ada lagi gitu kan. Tapi kita bergeser ke Prof Rudi ini. Kalau Prof Rudi melihatnya seperti apa nih progres dari dan tentunya bebannya berat ya, Pak. Oh iya. Kayaknya 5 tahun nggak cukup sih. Ya. Pertama barangkali saya terima kasih Pak sudah diajak gitu nimbrung begitu ya di acara ini. Terus terang saja barangkali saya hanya mengikuti lah perkembangan namanya program-program dari sektor transportasi ini dari media massa saja begitu ya. Jadi alhamdulillah sore ini saya mendengar langsung begitu ya dari Pak Kadis begitu ya tentang program-program yang sudah berjalan dan akan dijalankan begitu ya. Jadi satu hal barangkali yang jelas bahwa memang proyek-proyek atau program-program transportasi ini nggak instan Pak. Dia bisa berpuluh-puluh tahun begitu ya. Contoh tadi saya ngobrol dengan Pak Kadis tentang Cisumdawu Pak. Cisumdawu itu usulnya tahun 2004. Sudah 20 tahun nih baru selesai nih kan kira-kira begitu ya. Nah ini juga sama sebenarnya kita Pak Emil ya bicara tentang LRT ya. Sebenarnya usulan itu sudah datang tahun 90-an Pak. Di Dago itu bikin LRT ada sejelek gitu. Tapi ujung-ujungnya tadi kembali kepada kemampuan finansial begitu ya. UUD ya Pak. Ujung-ujungnya duit kan begitulah. Mampukah kita bisa mengoperasikan atau membangun itu kan? Karena terutama dari segi kelayakan begitu ya. Untuk kelayakan itu kan harusnya mudah karena biayanya besar jelas ya membangun infrastruktur transportasi ini. Nah, kemudian untuk bisa membalikan modal itu harus dengan tarif yang tinggi. Nah, sementara di lain pihak makanya kemampuan dari masyarakat kita juga kan tidak bisa begitu. Nah, akhirnya jadi terkatung-katung begitu. Jadi ujung-ujungnya mending nyicil motor gitu ya. Gitu kan. Daripada bayar mahal kan begitu. Nah, itu yang tadi dengan sistem transportasi ini. Jadi tadi itu barangkali adalah kemajuan tentunya pasti ada begitu Pak. Karena itu dipacu terus begitu ya. Tapi memang mendapatkan atau melihat secara itu mungkin perlu waktu yang inilah barangkali kan 5 tahun nggak cukup jelas Pak itu Pak. Jadi itu lah. Jadi kalau sekarang baru dirintis lagi begitu berbagai macam proyek, nah itu barangkali mungkin dari mulai sekarang rencananya barangkali itu pelaksanaan nggak tahu masih berapa tahun kemudian nanti hasilnya seperti apa. Nah itu barangkali kita harus lebih bersabar-sabar lah kira-kira begitu. Itu barangkali saya dari sisi akademisi sendiri ini kira-kira berapa tahun nih bisa entah itu dari infrastrukturnya, dari budaya masyarakat juga, kira-kira bisa berapa lama? Iya itu dia, maka paling tidak kan dari segi pelaksanaan itu bisa sampai 5 tahunan, 10 tahunan kan untuk bisa membuat tuh MRT lah Pak di Jakarta itu ya. Jadi dia tahu sama juga Pak. Itu tahun 90-an juga baru di idenya itu kan, tapi baru tadi itu 20 tahun kemudian. Nah, selain itu barangkali kan selain ada pembangunan infrastrukturnya, kemudian memang ada pembiasaan atau kebudayaan itu barangkali akan mengikuti, Pak. Ya. Zaman dulu barangkali masih ingat kalau saya masih kecil, Pak, kalau udah kereta api itu kan kalau mau naik kereta perebut kan di depan loketnya nggak ada antrian itu kan. Nah, itu perlu waktu itu supaya orang berbaris, beli tiket satu-satu. Nah, itu barangkali budaya-budaya itu juga barangkali sejalan dengan adanya infrastruktur yang baru tadi itu. Barangkali itu Pak mungkin yang saya ini kan. Tapi tadi pun Pak Kadis menyampaikan juga ataupun Kang Kos ini menyampaikan bahwa ada beberapa kendala ya selain mungkin komunikasi dengan kota kabupaten. Belum lagi punten ya persoalan stakeholder lain nih. Contohnya misalkan tuh semacam supir angkot nih, kan ramai juga tuh ya di daerah Bale Endah Pak Punten, di daerah Padalarang. Nah, bagaimana pendekatan komunikasi nih Pak? Walaupun kan kalau untuk pemerintahan di kota kabupaten udah ada BP Cekban ya. Tapi kalau komunikasi dengan mungkin teman-teman angkot lain sebenarnya seperti apa nih, Kang Kos? Jadi gini ya, yang tadi disebutkan itu sebenarnya ini masuk ke dalam program yang kita sebut dengan BTS itu, by the service. Ya, adanya program BTS masuk ke Bandung itu tahap awal tuh 5 koridor. Nah, program BTS ini memperkenalkan sebuah pola angkutan massal yang
terjamin SPM-nya, headway-nya, kemudian daya angkutnya dan sebagainya lah, terjamin di situ. Nah, karena ini hal yang baru dan dia pada koridor yang existing itu ada juga yang melakukan pelayanan penyedia angkutannya, itu terjadi gesekan. Jadi ini ada sebuah pembelajaran bagi daerah. Kalau ada program angkutan massal, maka yang lainnya harus dibenahi. Ya, angkutan existingnya, feedernya dan sebagainya harus dibenahi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ada angkutan massal aja. Yang lainnya juga secara kesisteman harus dibenerin. Nah, ini kesadaran itu menjadi program kita bersama nih di Bandung Raya ini. Dan alhamdulillah kita sudah mempersiapkan banyak hal, Pak, sudah mengevaluasi dan belajar banyak hal ya dari program BTS dari kementerian itu. Dan tahun ini nih ada bantuan dari Bank Dunia 1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur BRT, ya, angkutan massal berbasis jalan. Ada pembangunan stasiunnya, terminal, kemudian depo dan jalur-jalur khususnya. Nah, ini tidak akan efektif kalau misalnya secara kesisteman yang tadi saya bilang penataan angkutannya, feedernya dilakukan. Ya, pasti terjadi lagi, ada bentrokan lagi, gesekan lagi, akan terjadi seperti itu. Maka kita di daerah harus mempersiapkan sama-sama penataan itu juga. Nah, komunikasi tentu harus dibangun dengan dalam melakukan penataan itu harus ada komunikasi. Kalau enggak mah ya nggak akan rapi-rapi, nggak ada sinkron. Nah, komunikasi itu yang kita bareng-bareng dengan kabupaten kota supaya ini rapi semua. Dan ini juga tujuannya kan untuk menaikkan lagi daya saing angkutan umum. Kalau selama ini kalah terus karena tidak bergerak, nah alhamdulillah sekarang sudah mulai sudah mulai sama-sama kita bergerak. Nanti tanggal 27 itu ada tanda tangan kesepakatan. 27 Agustus ya? 27 Agustus. Kesepakatan antara provinsi, kementerian, provinsi, kabupaten kota bagaimana menerapkan angkutan massal secara terintegrasi, terpadu. Ya. Insya Allah kalau misalnya ini sudah mulai sambil bertahap kita berjalan melakukan pembenahan tadi. Memang tidak cepat. Jadi ada target dari Bank Dunia itu 2027 operasional angkutan massal berbasis jalan itu dipegang oleh daerah, pegang daerah untuk BRT ya. Kalau untuk LRT kita punya target itu 2030-an baru operasional, ini masih lama. Kalau yang tadi Pak, yang BRT 2027 27 full, ya? oleh Full ya? tahun depan itu 2024 itu kita sudah punya pilot project, ada 4 koridor. Ya, tahun 2025 itu sudah insya Allah nambah lagi gitulah. Dan 2027 itu sudah full semua oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, LRT itu 2030 targetnya. Kemudian ya antara LRT dengan BRT ini planningnya kita sudah integrasikan. Termasuk juga dengan ada kereta cepat dan moda kabel kar yang sekarang kita kaji untuk dibangun. Itu. Baik, jadi istilahnya walaupun ya tahun depan insya Allah ya Pak ya. Jadi seperti informasi yang pernah kita dapatkan juga dari Kang Emil gitu ya. Jadi pembangunan Jawa Barat insya Allah terbukti, terasa dan nyata. Dan itu tugasnya berat loh ya Prof ya. Pak Kadis terbebani nggak Pak? Terbebani nggak? PR-nya besar loh. Selama pembiayaan jadi prioritas dari pemerintah, siap saja. Nah, siap ya. Tapi anggaran masalahnya tadi tuh. Apa tuh? Pembiayaannya ada nggak? Nah, itu. Nah, soal pembiayaan sendiri Pak, dengan anggaran yang istilahnya terlepas nanti ada anggaran di daerah, ada pusat maupun tadi dari World Bank sendiri, yang paling ideal. Gini, dari hitung-hitungan. Iya. Berapa tuh? Jadi gini, kalau itu kan tergantung teknologi ya, Prof ya. Nilai investasi mah. Masalahnya gini, untuk investasi udah mahal, untuk operasional juga mahal juga, dan itu terus-terusan gitu, setiap tahun ada. Nah ini perlu sebuah cara bagi pemerintah daerah untuk bisa melakukan itu. Jadi jangan menggantungkan terus kepada pemerintah pusat.
kami di Disub ini lagi membuat ini cara-cara pembiayaan yang inovatif gitu. Dengan menggabungkan semua potensi di dalam angkutan massal, ini ada feedback pembiayaannya. Ada TOD-nya, ada non tarifnya. Dan perubahan nilai lahan kita hitung semua gitu. Nah, mudah-mudahan dari situ daerah bisa siap gitu. Betul. Akankah daerah siap? Nanti kita coba tanyakan ya ke masing-masing daerah. Tapi tentunya dengan pendekatan Pak Gubernur ya kan ada kegiatan kayak kemarin ya Pak ya, ke pertemuan dengan kepala daerah di daerah Padarang ya Pak itu tuh ya kalau nggak salah. Di Padarang juga ada beberapa kegiatan yang lain. Tentunya harapannya semoga walaupun sekarang kan mau habis jabatan nih, tapi pemimpin daerah di Jawa Barat bisa satu sudut pandang lah ya untuk pembenahan transportasi yang tentunya kalau kita cuma ngandelin provinsi, ngandelin pusat, tapi yang lainnya ini bagikan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Itu pendengar PR dan juga warga Jawa Barat. Tapi nanti kita coba lanjutkan lagi terkait banyak hal, terutama kira-kira Pak Kadis apakah setiap jam ditelepon Pak Gubernur untuk ditanyakan Kang Kos kira-kira progresnya kumaha. Nah, kita akan coba ulas di sesi berikutnya tentunya dalam podcast PRFM, podcast catatan PRFM edisi Jabar Juar. Tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Mungkin banyak juga Pak pertanyaan masyarakat ketika kita ngomongin BRT, MRT, LRT gitunya. Itu teh seperti apa sih wujudnya tuh Pak? Mungkin nanti sambil kita kasih ininya gambarnya ya. Mungkin bisa dijelasin BRT dulu lah. Itu tuh seperti apa sih Pak konsepnya? Kalau BRT itu angkutan massal dengan menggunakan bis. Ya kalau di Jakarta contohnya ya Transjakarta lah. Itu seperti itu ada jalur khusus untuk bisnya sehingga bisa tidak terganggu oleh lalu lintas yang lain. Di situ ketepatan waktu dari bis menjadi standar gitu. Kemudian kalau MRT ya menggunakan kereta, angkutan massal dengan kereta. Ada dua dengan kereta itu, ada MRT dan ada LRT. Itu. Kalau untuk di Bandung ini yang sudah siap berjalan itu BRT. Kalau di Bodebek ya, Metropolitan Bodebek itu ada LRT-nya sudah jalan, MRT-nya baru mau masuk nih. MRT-nya jadi perpanjangan dari Jakarta mau masuk sedikit ke Jabar. Ke Kota Bekasi. Ya, layanan baru masuk MRT-nya. Jadi kalau bicara Jawa Barat, Bodebek harus dibahas, jangan Bandung Raya saja. Jadi banyak ya, karena ada 3 ya, ada 3 ini ya. Ya bisa dikatakan, tapi yang karena krusial Bandung Raya itu kan ibu kota provinsi nih, kota Bandung begitu, makanya banyak yang nanya gitu kan. Tapi ketika contoh kita ngomongin BRT sendiri kan, saya pernah baca juga nih, dan juga Kang Emil pernah menyampaikan ketika ada semacam proyek BRT sendiri, itu kan perlu ada sinkronisasi tadi ya. Contohnya masalah trotoar nih Pak, itu benar nggak sih jadi kendala, terus masalah parkir liar? Mungkin betul. Itu PR yang masuk di dalam kesepakatan yang nanti akan ditandatangan. Kota Bandung tugasnya selain masalah teknis tadi, juga masalah sosialnya. Ada PKL, ada parkir liar, ada macam-macam lah. Betul. Itu menjadi tanggung jawabnya daerah gitu. Sama dengan penataan feeder angkutan-angkutan existing. Kabupaten Bandung ya harus juga mererouting lagi layanan dari feedernya, angkot-angkot yang selama ini ada, supaya tidak bentrok dengan angkutan BRT-nya. Itu tugas-tugas yang dijadikan kesepakatan nanti antar daerah kita. Baik, artinya semoga berjalan lancar ya. Nanti tanggal 27 bisa berjalan lancar dan kita bisa merasakan ya progresnya seperti apa. Karena berbeda sekali Bandung Raya. Kita tidak bisa mengadop seluruhnya dari DKI Jakarta. DKI Jakarta mah enak kan? Pemerintahan satu. Kalau kita ini ada 5. Gitu. Nah, perbedaan itu yang mengharuskan kita koordinasinya kuat, inovasinya di pembiayaan alternatifnya juga harus ada, supaya nanti keberlanjutan angkutannya juga terjamin. Gitu. Nah itu mungkin. Ya.
Jadi bisa dikatakan kalau kita bandingkan dengan Bodebek, khususnya Jakarta kan beda kan. Kalau Jakarta jalannya lebar-lebar ya Pak, enak gitu kan, dibikin apapun. Tapi kan kalau Bandung Raya gitu kan, tahu sendiri kan jalannya kan ya gitulah segitu. Tapi Prof melihat dari apa ya, dari kondisi karakteristik Bandung Raya lah ya, untuk transportasinya kira-kira harus mengadopsi kota mana sih? Entah itu di Indonesia maupun di luar negeri. Iya, sebenarnya secara keseluruhan memang itu kan tren penggunaan kereta ini kan di mana-mana sekarang ini karena dianggap lebih efisien Pak dibanding dengan angkutan pribadi kan. Tapi tadi itu mungkin untuk bisa mencapai orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum ini atau ke angkutan massal ini perlu ada kenyamanan kira-kira gitu. Nah, itulah itu yang ingin ingin diupayakan terus begitu ya. Jadi selain infrastrukturnya tadi tuh orang jadi mau dia ke kantor ya sudah, daripada saya bawa mobil, bensin dan sebagainya macet, mendingan pakai kereta misalnya kan. Nah itu orang itu kan itu yang kita tiru kan proses ini kan. Contohnya barangkali saya yang terjadi di kereta kereta api begitu ya. Dulu kan kereta api itu dianggap sebelah mata begitu ya, macet walaupun dia murah begitu ya, tapi kan segala macam kan sampai orang-orang naik ke atas kan. Tapi pas mulai zaman Pak Jonan itu barangkali ya, itu revolusinya di situ sebenarnya gitu kan. Pak Jonan berani kemudian dia merombak semuanya begitu kan. Akhirnya orang berani bayar kereta secara mahal begitu, tapi memang nyaman begitu. Nah itu mudah-mudahan di Jabar juga bisa begitu Pak ya. Saya itu termasuk saya penggemar kereta api soalnya begitu. Tapi karena tadi sementara ini berarti kemana-mana hese dia pakai kereta. Nah, jadi itu berarti yang hal. Mudah-mudahan kalau udah ada program LRT dan MRT-nya mungkin saya juga kemana-mana ya pakai itu aja lah barangkali kan itu. Nah, angkutan massal ini ada yang disebut dengan strategi push dan pull. Ya, mendorong orang keluar dari kendaraan pribadi untuk masuk ke transportasi umum. Mendorongnya itu nanti dengan aturan-aturan, misalnya ada ganjil genap, ada IRP, ya jalan berbayar, kemudian parkirnya jadi mahal. Itu harus dilakukan memang ke depan di Bandung Raya ini. Cara menarik masuk ke angkutan umum, angkutan massal ya tadi harus nyaman, SPM-nya terjamin, ya ketepatan waktu, kenyamanannya, di dalam bisnya bisa wifi-an maksudnya gitu, macam-macam, tidak ada kejahatan, terjamin, kameranya harus lengkap. Betul, tidak ada superpol gitu. Ya, nah itu kenyamanan sehingga orang mau naik ke angkutan massal. Dan satu lagi feedernya. Jadi kalau dari keluar rumah itu harus susah juga naik ke angkutan massal, ditinggalkan angkutan massal. Jadi antara pertama keluar rumah sampai dengan naik angkutan massal sampai pindah moda lagi itu harus satu. Itu disebut dengan seamless mobility itu. Harus satu. Ini bagian dari strategi menarik angkutan massal. Saya juga jadi teringat ya soal ini Pak. Jadi beberapa hari yang lalu kita pernah buka diskusi ya dengan pendengar PRFM gitu tentang bagaimana caranya orang tuh mau naik transportasi publik. Jadi dia tuh berhitung Pak. Contohnya dari rumah dia ke stasiun Ranca Ekek misalnya ya, itu Rp10.000 naik Gojek. Dari Bandung Raya itu kan 5.000 kalau nggak salah ya, sekarang tuh 5.000, 15.000. Dia ke kantor 10.000, sudah 25.000 dikali 2 PP. Jadi dirasa mahal. Nah, apakah sempat ada obrolan dengan Pak Gubernur maupun Pak Wagub? Kira-kira mungkin nggak nih kita contoh bayar 500.000 nih atau 200.000 misalnya ya, tapi bisa naik semua transportasi publik. Ada nggak Pak? Ada rencana seperti itu? Nah itu investasinya mahal kayaknya. Iya, itu kalau sudah jadi satu sistem itu bisa. Bisa. Kalau sudah jadi satu sistem ya. Sekarang contoh di DKI itu Jaklingko. Dari angkutan ininya ke angkutan massalnya, angkutan feeder dengan angkutan massal kan satu semua. Satu kali pembayaran. Nah, itu sangat memungkinkan. Dan kalau itu sudah terjadi seperti itu, ongkos transportasi pasti lebih efisien. Ya. Betul. Ya. Pasti lebih efisien. Karena lumayan ya Pak. Betul. Saya tambahkan kali ya. Dulu saya juga memang program-program seperti Jaklingko itu sudah dilakukan di mana-mana Pak, di luar negeri itu begitu ya. Jadi orang dengan bayar sesuatu tiket begitu ya, dia mau keliling kemana-mana pakai apa saja, sudah pakai tiket itu saja. Ya di London misalnya one day travel card misalnya kan. Nah itu kan buat tour itu sangat tuh. Nah itu mudah-mudahan kalau di Jakarta sudah ada Jaklingko, mungkin di Jabar juga barangkali Pak ya. Atau paling tidak jangan Jabar, mungkin agak terlalu besar gitu. Di Bandung Raya lah paling tidak. Itu paling tidak gitu ya. Jadi ada beberapa jadi orang sangat tertarik begitu dengan insentif seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Iya betul.
Ya semoga biar tadi ya psikologis nggak kena gitu ya. Kan macet tuh psikologis soalnya ekonomi. Ini harus jadi visi kepala daerah nanti ke depan. Ini pesan karena tadi ya persoalannya apa psikologis nih Pak, banyak yang kena mental. Jadi di Bandung itu nanti visinya misalnya ya kepala daerah itu kemana-mana di Bandung Raya 15 menit. Itu bisa dicapai semua maksimal 15 menit. Wah itu hebat. Ya. Itu seperti iklan ini ya, perumahan ya. 15 menit dari tol ini gitu ya. Hari Senin naik harga. Betul, tapi ini Pak, mimpi besar seorang Ridwan Kamil dan juga Ruzanul Ulum yang mungkin curhat ke Pak Kadis gitu ya. Kira-kira memimpikan sistem transportasi di kita tuh kayak gimana sih? Apalagi kan Pak Gubernur sering ke luar negeri gitu kan? Gini ya, kalau misalnya indikator kinerjanya ini belum diperbaiki, kalau dengan kondisi sekarang itu disebut dengan konektivitas, ini sebenarnya indikator yang teknis gitu, ya tidak terasa oleh masyarakat. Nanti yang kalau itu jadi visinya, maka indikatornya indikator yang dilihat oleh masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu, ya mimpi transportasi akan menjadi kepentingan bersama gitulah, akan menjadi kepentingan bersama. Insya Allah kalau misalnya punya mimpi bagus tentang transportasi, ini kita masih bicara angkutan orang ya, angkutan barang lebih ribet lagi. Udah tetap aja. Lebih ribet lagi angkutan barang. Odol ya maksudnya. Mimpinya kalau sekarang ini masih konektivitas. Ya, konektivitas itu kan dukungan infrastruktur yang lebih dominan. Jalannya ada berapa kilo, kemantapannya bagaimana, kemudian untuk transportasi keselamatannya seperti apa. Jadi masih dalam bentuk indikator teknis gitu. Nanti kalau misalnya mimpinya naik lagi, bukan indikator teknis seperti itu, tapi indikator yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi misalnya waktu di seluruh Jawa Barat bukan konektivitas lagi, antar kota bisa dijalani maksimal 1 jam misalnya. Wah, itu udah lebih lebih meningkat lagi mimpinya. Nah, makanya mimpi itu capaian mimpi itu menjadi terjemahan dalam program. Program yang sekarang karena programnya konektivitas baru begini gitu. Baru begini kita ngomong jalan, ngomong keselamatan jalan, misalnya harus ada PJU, harus ada rambu dan sebagainya. Baru situ ngomongnya. Iya, jadi kalau kata-kata di Instagram pelan-pelan Pak Sopir. Jadi gitu. Step by step ya, nggak langsung brot gitu ya. Oke, baik-baik. Jadi memang perlu ada waktu ya tadi ya, dan tadi udah ngasih kode ya. Nggak cukup 5 tahun ya, dan juga pemimpinnya juga harus visioner juga. Nanti harus nambah lagi mimpinya gitu. Betul. Baik, mungkin Prof di akhir sesi ini mungkin semacam pesan dan juga untuk Pak Gubernur, Kang Emil dan Pak U, kira-kira apa nih? Terutama apakah lanjut 5 tahun atau mangga ke DKI atau cawapres? Ya saya kembali ke Pak Emil sendiri begitu ya. Beliau kalau ditanya mau apa itu beliau kan tidak bisa menjawab kan. Tergantung pada yang di atas katanya kan gitu kan. Cuma garis tangannya begitu kan. Cuma terakhir Pak, informasi terakhir itu katanya mau tetap di sini. Katanya gitu ya, tapi nggak tahu ya. Tergantung tadi garis tangan kan keinginan rakyat lah. Kalau saya ngikut aja berarti saya sih rakyat yang baik saja lah. Apa yang diputuskan bersama-sama ya itulah barangkali kita dukung ya. Maka kalau mau terus jalan terus boleh gitu ya. Sebagainya. Betul. Keputusan ada di tangan rakyatnya gitu. Ya. Tapi harapannya memang bisa mengkomunikasikan. Ya jelas barangkali ada kelanjutan dan sebagainya. Barangkali itu mungkin salah satu yang sisi positifnya lah barangkali gitu kan. Jangan nanti kalau pemimpin berganti, program berganti, riuh juga sebenarnya gitu kan. Itu barangkali yang perlu kita pertimbangkan itu aja. Jadi masyarakatnya pusing, termasuk kadisnya pusing. Tapi mungkin dari Pak Kadis sendiri, apa sih pesan dan kesan selama dipimpin atau dikomandoi oleh Kang Emil dan juga Pak U? Iya. Sering dimarahin nggak? Jadi beliau ini ya kepala daerah yang saya kira visioner. Ya. Ada banyak program yang yang belum pernah dipikirkan lah oleh birokrat, kemudian dipikirkan oleh beliau, dan itu ternyata bisa dicapai.
Nah, untuk sektor transportasi ini tidak cukup memang untuk 5 tahun, harus terus-terusan. Dan saya kira di dalam RPJP dan RPJMD Jawa Barat kontinuitas program ini sudah ditulis gitu, sudah masuk. Hanya perlu perbaikan tadi masalah indikatornya, masalah prioritasnya, ya prioritas anggaran, prioritas kebijakan itu harus didorong lagi nanti ke depan dengan visi-visi yang lebih agresif lah, bagus gitu. Betul. Dan juga tadi soal regulasi juga mungkin ya Pak? Ya, regulasinya. Regulasi ini kita tahun ini akan menyelesaikan Perda Perhubungan. Alhamdulillah Profesor juga sudah diajak itu ya, public hearing. Perda Perhubungan ini menjadi dasar penyelenggaraan semua program dan kegiatan yang ada di sektor perhubungan. Yang selama ini arahnya masih rutinitas gitu. Nah, kalau sudah dengan itu kita punya tujuan-tujuan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga menggagas beberapa peraturan yang berkaitan dengan angkutan massal di Bandung Raya. Seperti tadi pembiayaan itu harus kolektif bersama pembiayaan. Kemudian standar-standar layanan itu bukan hanya memberikan dampak terhadap transportasi, tapi juga dampak terhadap ekonomi dan pendapatan daerah. Itu yang kita rancang sekarang supaya keberlanjutan angkutan massal ini, kalau istilahnya bisa cost recovery gitu. Kalau bisa cost recovery, subsidinya kan makin sedikit, kecil ya. Betul. Kalau subsidi makin kecil nanti mereka bisa jalan sendiri angkutan massal itu. Gitu. Itu yang diharapkan karena kalau sekarang kebalik. Load factor rendah, digratiskan. Kalau digratiskan otomatis subsidi makin besar. Makin nggak mau pemerintah daerah. Gitu. Makin buyang. Jadi yang harus dirubah itu layanannya dibagusin, manfaat-manfaatnya kita ambil sebagai bagian dari pembiayaan untuk operasi, sehingga angkutan massalnya bisa cost recovery nanti. Nah, seperti itu ya harapan kita ya, dan juga semoga masyarakat juga bisa bersama-sama semangat juga ya, turut juga walaupun sekarang kan prosesnya mungkin masih terus berproses, berprogres. Semoga saya budaya untuk naik transportasi publik bisa makin meningkat. Nah, itu kesadaran masyarakat penting banget. Iya. Karena kalau enggak masih menggunakan kendaraan pribadi, wah susah. Betul. Jangan sampai tadi ya dampaknya kemacetan, polusi sekarang ya. Semoga kita nggak kayak di Jakarta ya Pak ya. Iya. Katanya Pak Jokowi batuk-batuk 4 hari gara-gara polusi di Jakarta yang kurang alright gitu ya. Baik, terima kasih mungkin Pak Kadis sudah berbincang di catatan PRFM edisi Jabar Juara. Prof Rudi juga terima kasih. Semoga kita bisa berdiskusi kembali Pak, karena tadi ya mengubah suatu budaya, mindset dan sebagainya tentu harus terus kita sampaikan terus, jangan pernah bosan ya. Nantikan edisi berikutnya, walaupun saya banyak pertanyaan ya ke Pak Kadistunya, termasuk banyak kan netizen banyak istilahnya yang misalnya mencaci maki gitu nya, bapak tuh Pak. Kalau gitu biasa lah. Enjoy Pak. Tapi nanti deh kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Kang Kos ya. Semoga bisa di lain waktu kita bisa berbincang tentunya di podcast PRFM maupun siaran di radio PRFM. Mungkin saya Muhammad Fauzi atau Mang Ewok tentunya dalam podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara. Sampai jumpa, dan satu lagi mungkin Anda bila mana ada pertanyaan dan juga mungkin kira-kira SKPD mana atau bahkan Kang Emil langsung ya, kita coba hadirkan di podcast catatan PRFM, Mangga bisa sampaikan. Dan juga semoga nanti Kang Emil juga ada waktu untuk berbincang langsung seperti apa mungkin capaian selama 5 tahun ini, apakah memang benar, nyata, terbukti dan juga terasa. Kita akan coba buktikan tentunya dalam podcast catatan PRFM. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.